Paul Pogba gagal lolos tes doping Serie A Italia. Gelandang Juventus Paul Pogba dilaporkan gagal lolos dalam tes doping standar yang dilakukan di pentas Serie A Italia. Jika Pogba nantinya dinyatakan bersalah, ia bakal diselidiki oleh pengadilan anti doping nasional yang dapat memberinya larangan bermain selama 2 tahun. Jika pengadilan membuktikan bahwa dugaan doping itu disengaja, larangan tersebut akan diperpanjang hingga 4 tahun ke depan. Sempat tawar Manchester United, pengusaha Finlandia ini ganti incar Inter Milan. Pengusaha Finlandia Thomas Siliakus tertarik untuk membeli Inter Milan dari Sunning Group. Siliakus sebelumnya sempat ikut menawar Manchester United. Siliakus secara terbuka ingin berinvestasi di Inter Milan dan mengakuisisi saham mayoritas dari klub tersebut. Namun ia dikabarkan masih menunggu sikap dari Sunning Group yang kini diwakili oleh Presiden Inter Milan yakni Stevenson. McMahon di Prancis 4 kali tanding 4 kali clean sheet. Prancis sudah bertanding 5 kali di grup B kualifikasi Euro 2024. Prancis selalu menang dan selalu clean sheet dan tak kebobolan. Dalam 5 laga yang sudah dimainkan Prancis di grup ini, 4 laga dilalui dengan McMahon di bawah mister gawang, sedangkan 1 lainnya dikawal oleh Samba, dan semuanya mereka lalui tanpa sekalipun kebobolan. Setelah jeda internasional nanti, ketangguhan McMahon akan diuji kembali. AC Milan ditunggu sebuah laga bergengsi di Serie A Italia. Mereka akan melakoni derby kontra Inter Milan. Lucas Hernandez mau satu tim dengan adik kandungnya Theo Hernandez. Lucas Hernandez mau satu tim dengan adik kandungnya Theo Hernandez. Lucas Hernandez memiliki saudara kandung yakni Theo Hernandez. Ia mengungkapkan perasaannya untuk bisa satu tim dengan adiknya di level klub sebelum ia pensiun. Lucas Hernandez merupakan kakak kandung dari bek AC Milan yakni Theo Hernandez. Sepanjang karir Lucas, ia selalu menjadi rival adiknya, baik saat membela Atletico, Bayern Munchen dan juga kini PSG. Akan menyenangkan jika kami bisa bermain bareng di klub yang sama. Kami sudah melakukannya, tapi di tim nasional akan lebih baik lagi jika bisa dalam klub, ujar Lucas kepada telepon. Mikhailo Mudryk cedera di jeda internasional. Dilansir dari The Daily Mail, ada kabar buruk seputar Mudryk. Ia dikabarkan mengalami cedera baru-baru ini. Cedera itu ia alami saat Ukraina berhadapan dengan timnas Inggris. Di laga tersebut ia mengalami penurunan keras di kakinya. Winger 22 tahun itu mengalami kesakitan di bagian betisnya, sehingga ia harus ditarik keluar di laga tersebut. Dikabarkan mereka masih belum bisa memastikan seberapa parah cedera yang dialami oleh sang wingernya, meski laporan yang beredar menyebut bahwa cedera itu bukan cedera ringan. Messi puji Christian Romero sebagai bek tengah terbaik dunia. Bek Tottenham Hotspur yakni Christian Romero mendapatkan pujian tinggi. Tak main-main, Romero disebut oleh Lionel Messi sebagai bek terbaik. Keberadaannya sempat diragukan mampu mengimbangi permainan dari Nicolas Otamendi di pos bek tengah. Tetapi kualitas dari Romero di jantung pertahanan La Albiceleste yang terbukti begitu sulit ditembus, membuatnya berhasil menghapus segala keraguan. Lionel Messi pun sangat terkesan dengan kemampuan bek tengah berusia 24 tahun itu. Ketangguhannya saat bertahan sampai membuat Messi merasa Romero adalah bek tengah terbaik dunia saat ini. Real Madrid segera debutkan Arda Güler. Ada kabar menarik datang bagi pencinta Real Madrid. Arda Güler dikabarkan tidak lama lagi disebut akan debut di skuad Los Blancos. Mundo Deportivo mengabarkan bahwa Arda Güler segera pulih dari cederanya, dan menurut laporan tersebut, debut Güler ini dijadwalkan akan digelar pada akhir bulan ini. Jika tidak ada kendala, ia akan debut bersama Real Madrid saat mereka menjamu Las Palmas pada tanggal 28 September mendatang. Ansu Fati punya ambisi tinggi setelah pergi ke Brighton. Setelah menghadapi masa yang kurang jelas bersama Barcelona, Ansu Fati akhirnya resmi merapat ke Brighton di bursa transfer musim panas kemarin, dan ia langsung memasang target tinggi di klub tersebut. Walau kini memperkuat tim yang secara reputasi kurang mentereng dibandingkan Barcelona, tetapi Ansu Fati menegaskan jika dirinya bakal tampil secara maksimal. Dia berambisi besar untuk membawa The Seagulls melebihi prestasi mereka di musim yang lalu, termasuk untuk mendapatkan tiket Liga Champions. Manchester City kandidat terkuat juara Liga Champions 2023-2024. Legenda Liverpool yakni Ian Rush menyebut bahwa Manchester City sekarang merupakan kandidat terkuat untuk juara Liga Champions di musim ini, dan ia merasa pesaing terdekat mereka adalah Bayern Munchen.
Menurut Ian Rush, Manchester City kini merupakan tim terkuat di Eropa dan kandidat terkuat juara Liga Champions di musim ini. Namun ia juga mengatakan bahwa Munchen juga tak kalah dan hal tersebut tak lepas dari kehadiran dari Harry Kane di sana. Namun Ian Rush juga tak mengesampingkan ada nama Real Madrid dan juga Barcelona. Olympique Lyon resmi pecat Laurent Blanc. Klub Ligue 1 Prancis yakni Olympique Lyon memutuskan untuk melakukan pergantian pelatih kepala. Mereka resmi memecat Laurent Blanc dari kursi pelatih Les Gunners. Sang manajer sudah dipecat oleh manajemen dari Lyon karena serangkaian hasil buruk yang diterima Les Gunners sejauh ini. Sebagai gantinya, pelatih akademi Lyon yakni Gianfranco Sfulles akan menjadi caretaker sementara. Dan menurut laporan yang dikeluarkan oleh Football Italia, Lyon saat ini sudah mulai bergerak untuk mencari pelatih yang baru. Dan menurut laporan tersebut, nama Gennaro Gattuso jadi kandidat terkuat untuk jabatan ini. Nico Williams berpotensi jadi winger baru Manchester United. Dengan kemungkinan perginya Jadon Sancho dari Manchester United, pihak klub kabarnya sudah menargetkan winger baru yakni Nico Williams dari Atletico Bilbao. Dilansir dari VAS, Manchester United menilai apabila sang winger merupakan pemain yang tepat untuk mengisi posisi Jadon Sancho ke depannya, terutama karena usianya yang masih muda 21 tahun dan juga performanya yang konsisten dan berhasil menjadi pemain utama di skuad Bilbao. Di sisi lain, kans Manchester United untuk bisa mendatangkan sang winger terbuka cukup lebar karena kontrak sang winger akan habis di tahun 2024 mendatang dan sampai sekarang belum ada kata sepakat terkait kontrak barunya dengan Atletico. Sehingga kini membuat pihak Manchester United bisa saja mengamankan sang pemain secara gratisan di musim depan. Masuk bursa kandidat pelatih timnas Jerman, Ralf Rangnick menolak. Mantan pelatih Manchester United yakni Ralf Rangnick disebut-sebut sebagai calon pengganti dari Hansi Flick sebagai nakoda timnas Jerman yang baru. Namun Rangnick mengindikasikan tidak tertarik untuk mengisi kekosongan pelatih The Mannschaft. Rangnick sendiri sedang menikmati masa-masa yang lebih baik dengan menangani Austria yang belum terkalahkan setelah 4 pertandingan kualifikasi dan kini berada dalam posisi yang terkuat untuk lolos ke Euro 2024. Berkat progres yang sudah ia raih bersama David Alaba dan kawan-kawan sejauh ini, membuat Rangnick merasa nyaman dan tak tertarik untuk melatih timnas Jerman. Gareth Southgate akui Inggris berusaha untuk bajak Evan Ferguson. Gareth Southgate mengakui bahwa Inggris berusaha untuk menggait pemain sensasional Brighton yakni Evan Ferguson, tetapi kesempatan tersebut telah tertutup sekarang. Evan Ferguson adalah salah satu pemain muda yang paling menarik di Premier League musim ini dan sayangnya ia telah bermain di Republik Irlandia di level senior sehingga Inggris gagal untuk bisa membajaknya. Real Madrid kejar Alphonso Davies di tahun 2024. Mereka melaporkan bahwa Real Madrid benar-benar serius ingin bisa memboyong Alphonso Davies. Mereka akan mencoba mendatangkan sang bek di tahun 2024 nanti. Real Madrid dikabarkan kurang pas dengan stok bek kiri mereka, Ferland Mendy yang kerap mengalami cedera, sementara performa dari Fran Garcia dikabarkan belum memenuhi ekspektasi dari Real Madrid. Situasi ini membuat Los Blancos ingin mengupgrade lini belakang mereka dan Davies dinilai bakal menjadi opsi yang bagus untuk tim mereka. Laporan tersebut mengklaim bahwa kans Real Madrid untuk membajak Davies cukup terbuka di tahun 2024 nanti. Sang bek dikabarkan tertarik untuk menjajal pengalaman yang baru. Bek West Ham jadi target baru Liverpool. Bek West Ham yakni Nayef Aguerd masuk dalam daftar transfer Liverpool untuk tahun 2024 yang akan datang. Dilansir dari The Sun, Liverpool membidik Nayef Aguerd karena keinginan dari sang manajer yakni Jurgen Klopp. Berdasarkan laporan yang sama, diketahui apabila Klopp tertarik untuk mendatangkan sang pemain karena ia cukup terkesan dengan performa dari sang pemain Maroko itu. Bek berusia 27 tahun itu sebenarnya belum lama bermain di Premier League, akan tetapi kemampuan adaptasinya sangatlah cepat. Liverpool jadikan Vinicius Junior incaran, Andi Salah hingga ke Arab Saudi. Liverpool kini siap mengincar Vinicius Junior sebagai pengganti dari Mohamed Salah. Hal ini diungkapkan oleh The Athletic. Vinicius Junior yang tengah bersinar bersama Real Madrid dinilai menjadi suksesor yang tepat untuk Mohamed Salah. Seperti diketahui, peran Mohamed Salah tak terbatas sebagai pencetak gol semata, namun juga sebagai kreator serangan. Sang pemain bahkan mencatatkan rekor 1 assist di setiap 3 laga, yang membuatnya tak tergantikan di lini depan Liverpool.
Dengan standar yang sedemikian tinggi, Vinicius Junior agaknya menjadi satu dari sedikit pemain yang dapat menggantikan peran krusial dari Mohamed Salah di Liverpool. Nagelsmann masuk dalam daftar teratas pengganti Hansi Flick di timnas Jerman. Timnas Jerman baru saja memecat Hansi Flick sebagai juru taktik mereka, dan nama Julian Nagelsmann difavoritkan guna mengisi kekosongan pelatih tersebut. Menurut laporan dari Bill, Nagelsmann dikaitkan lantaran dirinya masih belum melatih tim manapun. Maret kemarin Nagelsmann memutuskan pisah jalan dengan Bayern Munchen lantaran hasil kurang yang memuaskan yang didapatkan oleh The Rotten. Namanya kini menjadi sosok yang terdepan untuk mengisi pelatih timnas Jerman. Meski saat ini tak menukangi tim manapun, Nagelsmann masih terikat kontrak dengan Bayern Munchen hingga tahun 2026. Jika DFB ingin serius membawanya ke kursi kepelatihan, mereka harus mengeluarkan kompensasi di angka 10 hingga 15 juta euro. Roberto Martinez puji etos kerja dari timnas Portugal. Timnas Portugal tampil fantastis dengan mengajar Luxembourg tanpa ampun di laga kualifikasi Euro 2024. Atas hasil itu, pelatih Roberto Martinez mengaku pertandingan tersebut sebagai malam yang penuh inspirasi dan kans lolos ke Jerman kini semakin dekat. Diketahui Bruno Fernandes dan kawan-kawan menang dengan skor 9-0. Pada babak pertama, Portugal langsung memimpin 4 gol lewat masing-masing brace dari Gonçalo Ramos dan juga Gonzalo Inacio. Kemudian di babak kedua mereka menambah 5 gol lewat gol dari Bruno Fernandes, Joao Felix, Ricardo Horta, dan 2 gol dari Diogo Jota. Kemenangan tersebut membuat Portugal semakin nyaman berada di puncak klasemen dengan raihan 18 poin dan belum kebobolan. Mereka kini unggul 5 angka dari kejaran Slovakia yang berada di urutan yang kedua. Timnas Indonesia lolos menuju Piala Asia U23 2024. Indonesia dipastikan lolos menuju putaran final Piala Asia U23 2024. Diketahui pada Selasa malam, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Turkmenistan dengan skor akhir 0-2. Gol Indonesia masing-masing diciptakan oleh Ivan Jenner dan juga Pratama Arhan. Dengan kemenangan tersebut, maka Indonesia berada di puncak klasemen dengan koleksi 6 poin dan berhak lolos menuju partai final Piala Asia pada tahun depan.